Awal sejarah lahirnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ditandai oleh dua peristiwa penting. Dimulai pada 18 Mei 1817 dengan berdirinya Slans Planted Town Tebata Zora yang sekarang dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Dan Bear Town Te Cibodas yang dikenal sebagai Kebun Raya Cibodas di tahun 1852. Keduanya didirikan sebagai pusat aklimatisasi tumbuhan bernilai ekonomi oleh pemerintahan Belanda kala itu. Selanjutnya, bermunculan lembaga-lembaga penelitian lainnya, namun tidak berada dalam satu payung organisasi yang sama, seperti Museum Zoologicum Bogoriense di tahun 1894 sebagai cikal bakal pusat penelitian biologi LIPI, serta Fishery Station di tahun 1905 yang merupakan cikal bakal pusat penelitian oseanografi LIPI. Setelah kemerdekaan diraih, pengalihan aset kolonial menjadi aset nasional dilakukan, termasuk Natuurwetenschappelijk for Netherlands India yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1928 diubah menjadi Organisasi Penyelidikan Ilmu Pengetahuan Alam (OPIPA) pada tahun 1948. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 mengenai pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI, maka resmi pula organisasi OPIPA dibubarkan. Kelahiran MIPI menjadi penanda awal sejarah baru organisasi ilmiah di Indonesia sekaligus menghapus segala badan ilmiah warisan kolonial. Tahun 1962, Presiden Soekarno membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas yang bertugas untuk mengordinasikan berbagai lembaga penelitian di bawah kendali MIPI. 4 tahun setelahnya, pada 1966, Durenas berubah menjadi Lembaga Riset Nasional atau Lemrenas. Dan pada 1967, Lemrenas dan MIPI dilebur menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pertama dikukuhkan sebagai badan penyelenggara riset, LIPI kembali diketuai oleh mantan Ketua MIPI, Sarwono Prawirohardjo, untuk periode kepemimpinan tahun 1967 sampai 1973. Sarwono Prawirohardjo tercatat sebagai peletak pondasi bagi institusi ilmu pengetahuan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan wadah interaksi ilmuwan Indonesia. Dan untuk mengenang jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai Sarwono Award, sebuah penghargaan kepada perorangan yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kemanusiaan. Periode tahun 1973 sampai 1984. LIPI dipimpin oleh Tubagus Bahtiar Rifai. Mantan Rektor IPB ini mengemban amanah dalam penguatan riset atau Long-Term Strategic Research dengan mengordinasikan lembaga-lembaga penelitian nasional dan perguruan tinggi. Selain itu, percepatan pembangunan daerah Papua berbasis penelitian telah dilakukan hingga saat ini. Periode 1984 sampai 1989, LIPI dipimpin oleh Dodi Ahdiat Tisna Amijaya. Pada masa kepemimpinannya, guru besar ITB ini melakukan koordinasi riset antar lembaga seperti LAPAN dan BATAN serta berbagai perguruan tinggi sebagai langkah strategis pengembangan pendidikan sains dan teknologi di Indonesia. Tahun 1989 sampai 1994, estafet kepemimpinan LIPI dipegang oleh Samaun Samadikun. Pada periode kepemimpinannya, LIPI melakukan program kemitraan riset. Program tersebut membawa LIPI memimpin ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN COST yang merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sains dan teknologi. Periode 1994 sampai 1999, Sofyan Sauri dipercaya sebagai Ketua LIPI yang kelima. Pada masa kepemimpinannya, LIPI tergabung sebagai anggota Science Council Asia atau SCA, yaitu sebuah organisasi kerjasama antar ilmuwan tingkat Asia. Pada periode ini, dilakukan pengembangan infrastruktur riset maritim dan penguatan sistem manajemen riset. Periode tahun 1999 sampai 2002, LIPI dipimpin oleh Taufik Abdullah.
Sang begawan sejarah ini selalu mengedepankan etika ilmiah kepada seluruh SDM di LIPI demi mencapai integritas intelektual. Pada periode reformasi ini, LIPI tetap mengarah sebagai institusi inovasi berbasis riset dan pengembangan. Pada kepemimpinan Umar Anggara Jaini tahun 2002 sampai 2010, penganugerahan gelar Profesor Riset pertama kali dilakukan. Di periode yang sama pula, LIPI melakukan kerjasama internasional di bidang bioetika, riset strategis, membina profesi peneliti, dan melibatkan peneliti muda Indonesia di ajang ilmiah internasional. Selanjutnya, LIPI dipimpin oleh Lukman Hakim selama periode 2010 sampai 2014. Pada masa kepemimpinannya, mantan aktivis mahasiswa ini melakukan reformasi birokrasi pada organisasi LIPI, terutama pada penegakan etika ilmiah, serta membentuk Himpunan Peneliti Indonesia. Pada periode yang sama juga, dilakukan optimalisasi infrastruktur riset dan pengembangan kebun raya daerah. Iskandar Zulkarnain dilantik sebagai Kepala LIPI ke-9 untuk periode 2014 sampai 2017. Pada masa kepemimpinannya, diterapkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyebarluasan hasil-hasil penelitian. Melalui LIPI Science Based Industrial Innovation Award, LIPI turut mendorong kalangan industri nasional untuk menjadikan inovasi berbasis riset sebagai bagian utama strategi bisnis. Estafet kepemimpinan ini dilanjutkan oleh Bambang Subianto sebagai pelaksana tugas hingga 2018. Dan Kepala LIPI yang ke-10 adalah Laksana Trihandoko yang menjabat sejak 2018 hingga 2021. Salah satu prioritasnya adalah memfasilitasi kekayaan intelektual berbasis kearifan lokal, serta menjadikan LIPI sebagai pionir dalam hal reorganisasi dan reformasi birokrasi, serta memperkuat ekosistem riset yang sehat dan bertanggung jawab. Dan hingga saat ini, LIPI dipimpin oleh Agus Haryono sebagai pelaksana harian menggantikan Laksana Trihandoko yang didaulat oleh Presiden Joko Widodo untuk menahkodai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Waktu telah merekam 54 tahun kami menjaga marwah dan membangun ekosistem ilmu pengetahuan di Nusantara. Semoga jejak ini menorehkan tinta kebaikan hingga masa yang kelak. Dirgahayu adalah cerita berbalut usia, menyelip nostalgia, performa, dan asa. Widya Buana tak akan pernah pupus terbaca. Laksana Kawiwara merontal aksara untuk sebuah guna. Dirgahayu ke-54 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan. Integritas, ilmiah, unggul.